program tersebut, karena kan semakin banyak program yang dijalankan kan berarti DP nilai semakin baik. Ini hanya menyangkut dari kelompok BKB saja, tapi menyangkut semua kelompok. Jadi BKB masuk, BKR masuk, sama BKL masuk. Nah, kalau yang menyangkut erat dengan BKB itu yang ini ada genting, gerakan orang tua asuh juga stunting, sama tamasya. Nah, jadi ibu-ibu untuk pengisian KKA untuk perkembangan anak dapat dilihat di sebelah sini. Jadi menyesuaikan, misalnya anak usia 3 bulan itu apakah dia sudah bisa menegakkan kepala. Nah, ditanyakan ke orang tuanya. Terus pesan stimulasinya ada di sebelah sini. Bisa Nah, kemudian kita cari data anak, dilihat apakah memang betul itu data anaknya, nanti klik centang, kemudian tinggal isi penggunaan KKA, apakah dia menggunakan KKA, kemudian penggunaan KMS juga, apakah menggunakan KMS, kalau dia menggunakan KMS, kerja, dan perkembangan anak. Nah, perkembangan anak ini apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Kalau sudah, tinggal klik tambah keluarga yang lain. Seperti itu saja untuk pelaporan di sistem SIGA. Sekolah lansia. Nah, program sekolah lansia itu jadi lansia-lansia tersebut nanti akan dibentuk satu sekolah. Jadi orang nanti akan belajar sama seperti belajar di sekolah begitu, tapi dengan materi bukan materi anak sekolah. Bukan. Nah, kalau itu kegiatannya itu orang mencari orang tua asuh untuk anak-anak keluarga risiko stunting. Nah, kalau dari BKKBN sendiri untuk keluarga risiko stunting itu ada 4 penapisan. Yang pertama terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Itu maksudnya jarak kelahirannya terlalu banyak, terlalu dekat, atau dia melahirkan masih terlalu muda, atau melahirkan sudah terlalu tua, dan sudah terlalu banyak anak. Nah, untuk terlalu banyak ini dia kalau sepertigaan itu masih terlalu banyak. Apa nggak menetap di sini kamu? Sempat sebenarnya dari provinsi yang waktu pengambilan video kemarin, dorong sempat bilang ke kita sebenarnya mungkin bisa gitu BKB itu di sini, tapi sempat bilang susah pak gitu ya. Orang-orang soalnya nak menetap di situ kan, saya kan tuh pindah tugas, jadi harus pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, sedangkan kalau TPA itu memang baiknya menetap di situ karena jadi ibu-ibu setelah melaksanakan kegiatan di BKB nanti langsung dilakukan pencatatan dan pelaporan di aplikasi SIGA. Jadi masuk di aplikasi SIGA, yang pertama diisi ada tanggal kegiatan, kapan melaksanakan kegiatan, kemudian penyaji atau narasumber yang memberikan penyuluhan itu siapa, kemudian materi penyuluhannya itu apa. Bisa dipilih. Nah, selanjutnya wins dari Kemenhub Bangga belum ada. Nah, kalau kader BKB sebenarnya harus tahu itu quick wins Kemenhub Bangga. Jadi quick wins dari kementeriannya orang itu ada 5. Yang pertama ada gerakan orang tua asuh cegah stunting atau biasa disingkat dengan genting. Kemudian ada taman asuh sayang anak atau tamasya, itu yang biasa ibu-ibu ikut Zoom meeting namanya tamasya di kerabat. Nah, ini tamasya. Kemudian ada gerakan ayah teladan, sebenarnya namanya gate, tapi kalau di Sulawesi Utara kan kalau gate identik dengan bagat gitu. Jadi diganti. Nah, tapi untuk DP aplikasi ini belum di launching, jadi untuk saat ini belum ada. Yang berjalan untuk saat ini yang genting sudah berjalan, baru yang tamasya. Tapi kalau di tamasya di Kabupaten Minahasa itu cuma ada di Tondano Selatan, ada yang TPA Cilukba sama Langoan Utara kalau nggak salah. Jadi cuma itu 2 yang ada TPA. Kalau selain itu belum ada TPA. Baru yang Gati sudah berjalan semua kan, sebanyak pelaporan yang dilakukan, baik foto-foto ayah di sini
nggak melakukan kunjungan rumah, atau ada nggak stimulasi ke anak, atau misalnya mendapati anak yang ternyata dia perkembangan kurang baik, nah apa yang orang mau lakukan ke dia? Dan bisa ada fasilitasi rujukan supaya bisa mengontrol. Kita rasa sih seperti itu. Keterangan berarti ya. Iya. Fakta di lapangan. Iya, iya. Bukan kayak apa resmi untuk pembelajaran. Kalau mengenai materi sih kita rasa enak.